Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merah Putih Jaya. Perkenalkan, kami dari RT 2 akan mempersembahkan video drama bertemakan kemerdekaan. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun. Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan, sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Ternyata siaran tersebut tertangkap oleh Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan sekali lagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus pukul 10 malam di rumah Soekarno berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk pikiran memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang di sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas Belanda dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami para golongan pemuda tadi siang melakukan rapat supaya Bung Karno dan Bung Tomo segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena bentukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI, karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seretlah ke pojok dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari.
golongan muda yang tidak dituruti keinginannya, supaya segera memproklamasikan kemerdekaan, membawa Soekarno dan Hatta ke ringkas Depok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno Hatta segera melakukan revolusi. Gimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis biasa? Harus berapa lama lagi kita menunggu Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita mau berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Meli. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudaramu datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.